Jadi kita baru tahu ya, ternyata Bekasi lagi kekurangan uang, kekurangan duit. Atau saja itu dana bos turun, belum cair-cair ya. Senbat bos. Baru banyak yang minta terus ini. Terima kasih kita ucapkan pada anggota dewan kita, Bapak Ustaz Haji Ibnu Hajar SAG. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah takmir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu tausiah agama, dan insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Nur Anwar Amin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhumah Ustazah Hajjah Rahmah, baik para anak-anaknya, menantu dan cucu cicitnya ya. Wabil khusus kita doakan untuk almarhumah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah terima amal ibadahnya, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita hormati para alim ulama, para guru-guru kita yang malam ini sangat banyak yang hadir. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sahroni HM, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Bayi Mahdi MPD, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarkawi MPD, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Majid, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ibnu Hajar yang barusan menyampaikan kalimat sambutannya, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Syamsul Anwar SPD MPD, Bapak Ustadz Mashkur SPD, Bapak Kepala Desa Muara Bakti Bapak Haji Asmawi, kemudian juga Sekdes MUD, dan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Fattah,
dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Hasan, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf catatannya segini doang. Dan kita doakan semuanya guru-guru kita biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini alhamdulillah wa syukrulillah kita sama-sama mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi, yaitu orang tua kita, guru kita, almarhumah Ibu Ustazah Hajjah Rahmah. Dan kita yakin dan bersaksi bersama bahwa almarhumah min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya dengan beliau ini almarhumah ya, kalau lagi acara di Pondok Soga, di Muara, pokoknya di sekitarnya di sini ya, di Babelan Utara, pasti selalu berjumpa dengan beliau. Beliau sudah saya anggap orang tua, guru juga. Orangnya baik, orangnya ramah, gepiak ya, takzim sama guru, luar biasa. Dan malam ini kita semua menyaksikan bersama bahwa almarhumah ini banyak punya amalan kesehariannya yang spektakuler, yang belum tentu kita mampu melakukannya. Spektakuler. Dan malam ini kita pretelin ya Pak ya. Yang pertama, beliau ini memang sesuai tepat Pak dengan namanya, Rahmah ya. Nama dengan perilaku, tingkah laku, perbuatan sama. Kan kadang ada orang Pak ya, namanya subur, orangnya kagak sabar Pak ya. Ya. Namanya Amin pamannya, orangnya enggak amanah pamannya ya. Jadi ini tepat Pak. Namanya Rahmah. Rahmah itu kan Pak kasih sayang. Dan orang hidup Pak, itu yang dicari rahmat, rahmat Allah. Ya, rahmah. Itu yang kita cari, rahmah. Kenapa Pak? Karena kalau orang itu mendapatkan rahmat Allah Pak, satu, orang itu pasti diampuni Allah. Ya, makanya tadi tuh di surah akhir Baqarah Ustadz Haji Hamid nangis Pak ya. Apa yang kita baca Pak? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu yang kita minta kan? Doa itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni, maafkan saya. Ampuni saya, warhamna, rahmati saya. Karena orang itu Pak bisa masuk surga berkat rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Sampai-sampai Indonesia merdeka, ya kan? Dengan sebab apa? Rahmat Allah. Maka rahmat Allah ini selalu kita minta. Makanya kata Nabi apa? Man qara'a bil ayataini surati
akhir Baqarah. Ini kata Nabi nih. Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatahullah, orang itu Allah cukupi segala-galanya. Makanya kenapa kita kalau tahlil Pak ya, kalau zikir itu di akhir Baqarah kita nggak tinggal, karena isinya doa. Apa yang kita minta? Rahmat Allah. Tuh, satu, luar biasa Pak ya. Ustazah Rahma sesuai dengan apa? Namanya. Yang kedua Pak, doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Ini juga harus kita dawamin Pak, supaya kita meskipun nama kita bukan rahmah, tetapi kita mendapatkan rahmat Allah setiap saat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, ini doanya Pak sangat mahal nih, karena cerita tentang orang di dalam goa itu. Apa yang kita minta? Ya Allah, berikan dari sisimu rahmah, pertolongan, kasih sayang Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan mudahkan semua urusan kami sesuai dengan petunjukmu. Jadi apa aja yang kita lakukan di dunia ini Pak, tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kata Pak Dewan, kenapa kita suruh banyak doa tuh Pak? Memang doa itu spektakuler ya, sehingga luar biasa nih rahmah ini Pak. Yang kedua Pak, rahmah ini adalah solusi. Rahmah itu arti solusi Pak ya. Orang yang ketika punya kesulitan, maka dia menadahkan tangannya ke hadapan Allah, Allah kasih dia solusi. Maka tidak heran kalau nama Ustazah Rahmah selalu menjadi solusi kesulitan orang. Masya Allah Pak ya, itu luar biasa Pak. Jarang tuh Pak orang punya pribadi menjadi apa? Problem solution. Kadang kita bisa ngasih kebijakan, tapi kita kadang lupa tidak memberikan apa? Solusinya. Tapi beliau Masya Allah Pak. Jadi kalau kita lihat Pak, pribadi almarhumah pemberi solusi Pak. Coba lihat, ada satu hadis Pak, panjang ini hadis Pak. Hadis ini diriwayatkan Sahih Muslim Pak. Dari atas nih hadisnya, itu pas beliau semua nih Pak. Man nafasa an mukminin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi orang yang mampu Pak memudahkan satu aja Pak, satu kesulitan saudara mukminnya, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya. Kurab, kata Nabi, kurab, kesulitan-kesulitannya yaumil qiyamah. Artinya Pak, Ustazah Rahmah kalau satu orang dikasih kemudahan Pak, diberikan solusi, maka kesulitan Ustazah Rahmah di alam kubur, kalaupun banyak, di akhirat kesulitannya banyak, pasti akan Allah berikan kemudahan. Karena punya pribadi selalu memberikan solusi. Nah, ini perlu kita ngikut Pak dengan beliau. Makanya tadi kalau Ustazah udah mati, udah meninggal, saya minjem duit sama siapa nih ya? Nah, anaknya ini biar Ustazah di alam kubur senang Pak ya, ikutin. Karena kan kalau kebiasaan baik almarhumah diikutin anak mantunya Pak ya, lah dia dapat pahala ngalih. Itu kan pelajaran. Di tengah ayat itu Pak, hadis itu apa Pak? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Itu hadisnya panjang Pak. Apa? Allah itu akan menolong kepada hambanya selama hambanya sering menolong orang. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Pak, kita kan sering dalam hidup banyak kesulitan Pak.
Ketika kesulitan kita, pertolongan Allah itu turun ke kita dan kita diberikan pertolongan Allah, syaratnya gampang, sering-sering menolong orang lain. Ya, ini kadang nolong saudara aja, bol kuning buntut, dia sir Pak ya. Saudara Pak, itu pelitnya bol-bol. Ya kagak mau nolongin. Kalau ada dia datang romannya makan perangkat, ya paling gak dia datang mau minjem duit itu ya. Nah, udah ketahuan ya. Kata bininya udah bilang aja nggak ada, bilangnya nggak ada begitu ya. Maka saya tadi setuju tuh sama Pak Dewan. Kita harus bisa mendidik istri kita ini kayak almarhumah Pak. Luar biasa ini Pak. Ya, beruntung nih anaknya memiliki orang tua seperti ini. Apalagi Pak sebelum di ujung hadis ini Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini masih satu hadis Pak. Sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang selalu meniti atau menjalani satu cabang ilmu saja Pak, ngajarin ke orang, memfasilitasi orang belajar, memberikan ilmu kepada orang, apa jaminan Nabi Pak kepada orang itu? Sahalahullah, Allah pasti mudahkan masuk ke surga. Jadi almarhumah Pak, Masya Allah Pak, udah gampang, pintu surga terbuka lebar karena sering tadi itu salah katarikan. Bahkan ini Pak, beliau ini jadi guru Pak ya, jadi guru dari tahun 1975. Berarti 2025 itu udah 50 tahun setengah abad. Ini saya usul nih sama anak mantunya Pak ya, bikinin buku nih, setengah abad jadi guru dari desa ke desa, Hajar Rahmah. Nanti minta tuh kepada murid-murid yang sudah sukses testimoninya, tulis seperti saya dulu nulis buku 38 tahun jejak pengabdian Al-Maghfurlah Abuya Kyai Haji Nur Anwar. Abuya Pak itu 38 tahun mengajar, tapi saja Pak 50 tahun setengah abad. 75 tutup usia 2025. Masya Allah Pak, kalau dibikinin buku, dikasih testimoni, saya yakin Pak, setiap muridnya pasti dia punya sesuatu yang diberikan, amalan-amalan. Termasuk istri saya Pak. Istri saya waktu datang ke sini ditemani sama istrinya Guru Syarqawi ya, dikasih satu amalan sama beliau tuh. Ya, luar biasa tuh. Maka tadi saya salam buat keluarganya, karena datang ke sini pulang Pak itu dapat amalan dari beliau. Itu yang duduknya cuma sekedar satu jam atau 2 jam. Tapi bagaimana dengan murid-muridnya yang tahunan Pak belajar dengan almarhumah? Kalau satu-satu ada wirid ini, ada amalan ini, ada amalan dipretelin Pak, dicari sini, cari sono, dijadiin satu buku 200 halaman, bermanfaat buat banyak orang, pahalanya ngalir. Nanti 100 hari beliau meninggal, itu buku sudah terbit. Ya, saya yakin tuh Pak, orang 50 tahun Pak, 50 tahun luar biasa tuh. Ya, dari 75 sampai apa? 2025. Nah ini yang saya bilang spektakuler, amalan yang terus kita gali Pak. Seperti apa lagi Pak yang bisa dituliskan dalam buku? Puasa itu tuh puasa Pak. Puasa 3 bulan Pak berturut-turut. Ada orang sini yang bisa tuh. Ya, ini dulu Pak yang jalanin puasa 3 bulan itu Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Anwar. Saya dulu waktu di Mesir pernah coba. Itu juga karena kebetulan itu Pak musim dingin. Jadi kalau musim dingin itu jamnya lebih pendek Pak, siangnya. Jadi jam 6 azan subuh, jam 4:30 sore udah azan maghrib. Kan kalau dingin enak Pak ya, kagak tapi aus, kagak tapi lapar begitu. Jadi saya isi deh itu untuk puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau orang udah bisa melakukan itu Pak, itu kan kalau ibarat sholat nih Pak, qobliyah sama ba'diyah. Qobliyah puasanya di Rajab dan di Sya'ban.
wajibnya di Ramadan, ba'diyahnya di mana? Syawal. Apa jaminan Nabi? Man shoma sittan min Syawal kasaumid dahr. Orang yang telah berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, maka dia sama seperti dia puasa 1 tahun. Jadi nilai pahala puasa, Pak, setiap hari, setiap 1 tahun. Ditambah lagi, Pak, ditambah lagi. Ya, dulu waktu taklim di rumah saya itu, Pak, dibahas ini puasa 3 bulan oleh Kiai Jamalul Lail. Beliau kan ulama, salah satu ulama ahli hadis, Pak. Ya, kenapa nih Al-Maghfurlah pakai Jurhali, Pak, sampai puasa 3 bulan? Landasannya itu apa? Kata beliau, 1, sum minal haram. Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram. Rajab itu bulan haram, yang nilai amal soleh kita lakukan di bulan haram, kalau kata tafsir Ibnu Katsir, Pak, itu sama seperti orang bernilai ibadah di tanah suci. Orang kan, Pak, untuk bisa ibadah ke tanah suci nggak bisa semuanya. Ya, pengen banget haji kek, umroh kek, nggak bisa. Allah fasilitasi itu, Pak. Kalau kita pengen mendapatkan, meraih pahala sama seperti pahala kita ibadah di tanah suci, datang bulan haram, isi dengan amal soleh, pahalanya sama dengan kita ibadah di tanah suci. Nah, itulah kelebihannya. Yang kedua, ya, ada satu riwayat, hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Daud bin Daud, ya, Daud, ya, Imam Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Kana yasumu syahrul Sya'ban kullahu. Nabi pernah itu berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Makanya bagi kita nih, Pak, bagi kita ini, saya yakin, Pak, almarhumah ini puasa 3 bulan, Pak, setelah dia menstruasinya sudah habis. Ya kan, kalau masih menstruasi nggak mungkin. Kalau kita kan emang punya kesempatan banyak. Ya, paling kagak, Pak, seumur hidup kita sekali pernah tuh, Pak, melakukan amal soleh yang paling tinggi. Kenapa, Pak? Puasa itu, Pak, ibadah yang paling berat dari semua ibadah yang Allah wajibkan. Kita anggap haji itu berat, tapi fisik saja. Selama haji orang boleh makan, selama haji orang boleh minum, selama haji orang boleh berhubungan seksualitas. Berat, tapi banyak keringanannya. Tapi ketika berpuasa, Pak, dilarang makan, dilarang minum, dilarang berbuat seksualitas, mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, kemaluan ikut berpuasa. Enggak bisa, Pak, mulutnya berpuasa, kemaluannya enggak puasa, enggak bisa itu. Kan ada orang, Pak, pernah orang nanya saya, lah emang katanya Ustadz, nggak boleh ya kalau bulan puasa tengah hari kita nidurin bini, begitu, Pak. Dia nganggap kalau puasa itu cuma nggak boleh makan sama minum, tapi kalau begitu mah boleh, karena dia rasa nggak makan itu katanya, karena yang masuk bukan mulut. Begitu. Ternyata banyak, Pak, di luar sana orang puasanya itu cuma mulut doang, padahal puasa semuanya, dan itu berat, Pak, berat. Apalagi kalau sampai apa? Aduh, ini suruh ngaso kali, Pak, ya? Ya. Saking beratnya, Pak, puasa itu sehingga nilainya hak prerogatif Allah. Makanya dalam hadis kursi dikatakan mana? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Dia tidak berbilang, Pak, nilainya itu udah nggak berbilang. Kalau kita baca Quran, 1 hurufnya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Tapi puasa, Pak, hak prerogatif Allah.
Karena puasa itu adalah ibadah semata-mata untuk Allah. Maka tidak heran Pak, begitu tingginya nilai puasa sehingga di dalam surga Allah kasih pintu khusus untuk orang berpuasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Jadi Ar-Rayyan itu Pak khusus buat orang yang berpuasa. Almarhumah Pak, udah Allah gampangin masuk surga, Allah buka lebar-lebar pintu Ar-Rayyan karena hidupnya setahun diisi dengan berpuasa. Apalagi tadi puasa apa? Daud Pak ya. Ada kata Nabi begini Pak, ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah suka itu adalah puasa Daud. Nah ini spektakuler. Ya, mudah-mudahan tadi bisa diwarisi nih. Siapa kayak anaknya kayak mantunya kayak ya. Dulu saya begini Pak, sama Bu ya dulu. Waktu saya tanya tentang puasa 3 bulan, beliau jawabnya begini. Begini Nung, katanya Nung, Bapak itu Bapak, masuk ke Nur Ali Pak ya. Beliau itu kuat sholatnya sampai kakinya bener-bener sampai pada bengkak Pak ya, kayak Rasulullah. Kuat juga puasanya. Ini kan almarhumah percis Pak ya, sholat 100 rakaat Pak ya. Kita 20 rakaat aja terawih awal-awal doang Pak ya. Tapi kata Abu ya nih, saya kalau sholatnya ngikutin Bapak insya Allah saya kuat, tapi kalau puasa saya kurang kuat gitu Pak. Jadi nggak bisa orang sembarangan tuh Pak, bisa kuat puasa, bisa kuat sholat. Apalagi gangguannya, Masya Allah, diajak jalan-jalan ke puncak, tetap baik berpuasa. Coba kalau kita mah ya, diajak kondangan ke gedung, ya Allah, itu makanan prasmanan Pak ya, apa badang baris ya, lah kagak tahan juga Pak. Itu nilai puasa itu memang spektakuler. Makanya kenapa Allah itu sampai menyiapkan apa? Babur Rayyan, orang-orang yang berpuasa itu punya lapak sendiri di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya paling kagak buat kita Pak ya. Kali kalau sampai 3 bulan mak berat Pak ya. Iya ya paling kagak Senin sama Kamis, Senin sama Kamis aja udah bagus banget Pak. Nah, sudah bagus banget itu. Kalau kagak kuat juga ya sebulan 3 kali. Awal, tengah, akhir. Kalau enggak 13 14 15 ya setiap bulannya. Nah ini kan dalam rangka supaya membersihkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Tuh berapa tuh Pak? 3 udah yang spektakuler. 4 Pak spektakulernya iktikaf Pak. Setiap tahun Pak, Masya Allah Pak, ini beliau iktikaf benar-benar seperti Rasulullah sampai tutup mata. Jauh Pak, dari sini tuh ke At-Taqwa tuh jauh. Tapi siap mengorbankan waktunya, siap mengorbankan fisiknya. Orang itu Pak itikaf, mohon maaf ya, itikaf itu jauh lebih capek Pak dibanding ibadah umroh. Saya umroh 10 hari ke Mekah sama itikaf 10 hari At-Taqwa, capek itikaf. Ya, capek itikaf. Kenapa? Sehingga ada pendapat Imam Ali Pak. Ya, mani takafa asron. Siapa orang yang beriktikaf 10 hari 10 hari kahajjataini wa umrataini, orang itu meraih pahala seperti 2 kali haji 2 kali umrah. Jadi kalau pengen kita setiap tahun meraih pahala 2 kali haji 2 kali umrah, ini kayak almarhumah Pak. Bismillah dah ngandang kemana tuh? Ke masjid untuk kita dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa antum akifuna fil masajid, kata Allah. Ketika ayat ini turun Pak, Nabi selalu beriktikaf hatta tawaffahu, sampai dia wafat. Seperti almarhumah ini. Kali kalau ke sana Pak jauh Pak. Ya di sini katakan nanti bikin ya. Penting konsekuen, jangan malamnya aja siang apa ngayap gitu ya. Bismillah di masjid
mujahidin ya, nggak apa-apa. Cuma kalau kelebihannya ke sono Pak, itu Pak, satu langkah kita jalan ke sono, satu langkah menghapus satu dosa. Satu langkah jalan dari sini ke sono mengangkat satu derajat. Satu langkah kita jalan dari sono diiringi oleh malaikat. Malaikat ngikut Pak ke sono sampai orang itu masuk ke dalam masjid. Apa yang dia baca, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu kan Pak? Ketika kita langkahkan kaki kanan kita ke dalam masjid, yang kita minta apa? Ya Allah bukain pintu rahmat-Mu. Bukain buat saya ya Allah pintu rahmat. Jadi Bapak setiap kali masuk ke masjid yang diminta pintu rahmat. Bukan hanya pintu, bukan hanya satu pintu, tapi beberapa pintu. Abwaab rahmatik. Itu jangan sampai lupa tuh Pak. Setiap kali kita masuk masjid minta Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Sehingga orang ketika di luar sana dia punya masalah besar, dia masuk ke masjid, dia sholat tahiyat masjid, dia baca doa itu Pak, maka masalah itu akan Allah berikan jalan keluarnya. Kalaupun setelah keluar dari masjid belum ada jalan keluar, hatinya tenang. Kan yang bikin kita gundah gulana karena hati kita yang kagak tenang Pak. Tenangnya hati itu Pak, itu udah rahmat Allah. Udah rahmat Allah. Iya, nih kita duduk kemari, pas masuk Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ketika kita duduk Pak, sambil menunggu azan berkumandang, malaikat menyampiri kita Pak, duduk di samping kita. Malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah kabul doa orang ini. Ya Allah turunkan rahmat-Mu kepada orang ini. 3 doa Pak yang diminta oleh malaikat kepada orang yang datang ke masjid setiap kali dia masuk ke masjid. Ini kan kadang-kadang Pak, kita rada jauh sama masjid Pak ya. Makanya semakin jauh langkah kita menuju masjid Pak, semakin besar peluang kita mendapatkan pahala. Makanya kenapa Pak, orang kalau pergi haji, pergi umrah itu dosanya habis dihapus. Karena baru jalannya doang Pak ke sono, satu langkah menghapus satu dosa. Satu langkah sudah mengangkat satu derajat. Luar biasa tuh. Ya. Nah ini saya bilang amalan spektakuler. Kalau bisa anaknya kek, mantunya kek, Pak ya, ada yang bisa ngikutin nih. Siapa yang besok biar nyambung sono, biar nyambung. Ya udah nyambung sono tuh ke At-Taqwa. Ini saya nyambungin kebiasaan emak saya, ibu saya. Itikaf tiap tahun, ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kita Pak, ini masih banyak lagi Pak. Kalau kita pretelin, banyak sekali Pak. Ini belum duha Pak ya, belum apalagi hatam Quran, belum nilai infak sedekahnya, belum lagi majelis zikirnya Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan saya malam ini ngomong 100 hari kemudian sudah terwujud tuh Pak bukunya. Ya, karena saya yakin Pak, dari beliau itu banyak sekali tuh. Kalau Putri mah dulu belajar sama Ken Rali Guru ya. Iya. Kalau belajar sama Ken Rali kan Pak, satu kali ketemuan pasti tuh ada wirid, nih lu baca ini nih. Nah, gitu Pak. Nih lu amalin ini gitu. Lah orang istri saya kesini aja Pak, dapat atu. Ya, coba kalau sering-sering kemari. Lah segendolan kali Pak ya. Nah, maka itu boleh dicari tuh Pak. Dicari nanti ditulis, kalau nggak bisa nulis cari orang yang bisa nulis, ntar orang yang testimoninya diwawancarai. Seperti dulu saya bikin bukunya Abu ya Kiai Haji Nur Anwar. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk beliau Pak ya. Saya yakin beliau mah sudah sangat bahagia. Di luar sana ya, di alam barzah beliau sedang senang gembira. Karena lahatnya Pak ya, liang lahatnya sudah empuknya luar biasa, permadani yang wanginya luar biasa, menikmati taman-taman surga yang sudah beliau rintis ini. Jadi untuk bisa kayak gini Pak, itu butuh 50 tahun. Makanya kata orang apa? Jam terbang itu proses itu nggak bohong. Ya, jadi kalau kita mau pengen tumbuh besar, kita harus sabar dengan proses.
Ya, 50 tahun, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti beliau. Karena orang, Pak, ciri-ciri orang husnul khotimah, satu, Pak, dia punya amal jariah. Husnul khotimah tuh ciri-cirinya tuh. Punya amal jariah. Nah, ini amal jariah semua ini yang ada di depan mata kita. Ya, karena itu kita doain, Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu kali lagi Bapak, hadirin sekalian, saya minta baca Fatihah karena insya Allah saya akan berangkat umroh di 2 September ya, dan niatin bareng-bareng juga. Siapa tahu malam ini Fatihah, 2 Septembernya bisa berangkat bareng. Ya, minta aja sama Allah. Ya, kalau dekat sama Allah, apa yang kita mau pasti akan Allah berikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan saya berangkat lancar, aman, jamaahnya juga banyak. Yang hadir juga hari ini, malam ini, bisa Allah bukain jalannya, bisa nyaba ke Mekah dan Madinah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiah agama dan juga telah membedah amalan-amalan yang dilakukan oleh almarhumah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita yang masih hidup senantiasa melakukan amalan-amalan ibadah yang insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimah.